Selamat datang di channel Papa Lemon. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film Unstoppable yang rilis pada tahun 2018 di Korea Selatan. Di awal film kita akan dilihatkan di suatu tempat penjualan ikan. Di sana ada Don Lee dan juga teman dekatnya Don Lee yang bernama Jun Sik. Mereka berdua adalah pekerja harian di tempat itu. Di sisi lain kita juga akan dilihatkan pedagang yang sedang ditagih uang pemeliharaan oleh beberapa pria dari Perserikatan Perdagangan. Mereka juga sering telat membayar upah untuk pedagang di sana. Kembali ke Don Lee dan Jung Sik yang terlihat sedang ditawarkan bisnis kepiting raja oleh seseorang dan menjanjikan dengan keuntungan yang besar, sehingga Don Lee pun tertarik dan menyerahkan semua uang yang ada di tabungannya. Don Lee pun berharap akan mengubah nasibnya yang saat ini. Don Lee sendiri juga mempunyai istri yang bernama Jisoo yang bekerja di salah satu panti jompo dan nampaknya juga paruh waktu di sebuah tempat makan. Dilihatkan Don Lee yang menjemput istrinya, tetapi dilihatkan Jisoo yang merasa agak kesal dan kecewa karena tahu bahwa semua uang yang ada di tabungannya telah habis dipakai Don Lee untuk bisnis yang belum tentu ada hasilnya. Berpindah ke seorang bapak-bapak yang sedang ditagih hutang oleh beberapa pria rapi yang dipimpin oleh Kitai. Ini orangnya, dia adalah pembisnis peminjam uang sekaligus penjualan manusia. Bapak-bapak itu yang belum bisa membayarnya, Kitai pun berniat ingin membunuhnya untuk mendapatkan uang asuransi. Tetapi setelah anaknya datang, Kitai pun menggagalkan niatnya tersebut dan memilih mengambil anak gadisnya untuk dijual dan mendapatkan keuntungan yang besar. Don Lee yang sedang berjalanan bersama istrinya tidak sengaja pun ditabrak oleh seseorang yang ternyata itu adalah Kitai. Yang sepulang dari menemui bapak-bapak tadi, Don Lee pun akan mengurusnya untuk mendapatkan asuransi, tetapi sopir kita ini ngotot ingin memberi uang ganti rugi, tetapi Don Lee yang tidak mau, entah kenapa, alhasil uang pun dilemparkan kepada Don Lee. Melihat kejadian itu, Jisoo pun nampaknya tidak terima kalau suaminya diperlakukan seperti itu dan memutuskan untuk keluar untuk ikut berdebat dengannya. Namun kita yang ada di dalam nampaknya tertarik dengan Jisoo dan memutuskan untuk keluar menghajar sopirnya, meminta maaf atas kejadian itu. Di sebuah minimarket kita akan dilihatkan Don Lee yang sepertinya agak gelisah setelah mendapatkan telepon dari seseorang yang menawarkan bisnis kepiting tadi. Karena kapal yang membawanya nyasar ke perairan Cina, sehingga kapal tersebut harus ditahan di sana dan perlu beberapa bulan lagi untuk datang ke Korea. Shin pun berpindah ke restoran di mana Don Lee yang mengajak istrinya makan di restoran tersebut untuk merayakan ulang tahunnya. Don Lee pun memesan kepiting raja. Hitung-hitung makan makanan enak di hari yang spesial istrinya karena keluarga yang agak kurang mampu sehingga mereka jarang merasakan makanan tersebut. Don Lee pun mengambil kue untuk surprise kepada istrinya, namun Jisoo yang nampaknya masih kesal dengan uang yang dibisniskan Don Lee tadi. Jisoo pun pulang duluan naik taksi. Sesampai di rumah pun, Jisoo masih sempat mengirim pesan singkat kepada Don Lee agar Don Lee segera pulang. Wanita mana yang kalau ngambek bisa chat duluan dan masih memberikan sedikit perhatian, cuy. Opa. Namun tak lama setelah itu ada seorang yang sepertinya membunyikan bel di rumahnya. Jisoo pun agak ragu untuk membukanya karena Jisoo tahu
bahwa itu bukan suaminya karena Donli yang barusan dia hubungi, mana mungkin Donli secepat itu sampai di rumah. Jisoo pun mengintip dari celah pintu dan dikagetkan dengan seorang yang tak dikenal yang berusaha masuk ke dalam rumahnya. Jisoo yang terlihat panik, dia pun mengambil HP untuk menghubungi Donli. Namun tiba-tiba lihatkan Donli yang sabar menunggu mobil yang memindahkan barang, yang mengakibatkan Donli terlambat sampai di rumah. Tiba di rumah, Donli pun dikejutkan rumah yang berantakan dan Jisoo nampaknya sudah tidak ada di sana. Ternyata mobil yang memindahkan barang tadi adalah sekelompok penjahat yang menculik Jisoo agar Donli lambat sampai di rumah, sehingga kelompok penjahat tadi bisa leluasa untuk menculik Jisoo. Shin pun berpindah ke Donli yang sedang melapor kejadian semalam di kantor polisi. Setelah mengecek CCTV yang ada di sana, nampaknya tidak ada hasil apapun karena keadaan di sana yang cukup gelap. Setelah keluar dari kantor polisi, ditelepon dengan seorang yang tak dikenalnya, yang ternyata itu adalah Kitai, dan bilang bahwa dia yang menculik istrinya. Kitai pun mengajak Donli untuk bertemu di sebuah restoran. Berpindah ke Donli yang sudah di tempat makan tersebut, namun tidak ada seorang pun yang di sana. Hanya ada tas dan HP di meja tersebut. Donli pun mendapat telepon dari Kitai yang menyuruh Donli untuk membuka tas tersebut, dan ternyata tas itu yang berisi uang yang sangat banyak. Tetapi Kitai bilang itu adalah uang untuk membeli Jisoo. Donli pun tidak terima kalau istrinya dibeli dengan uang berapapun jumlahnya, dan dia pun tetap ingin Jisoo dikembalikan ke pelukannya. Sehebat apapun laki-laki, tetap membutuhkan sandaran seorang wanita. Balik ke kantor polisi, kita akan dilihatkan Donli yang menyerahkan tas berisi uang tadi, berharap itu akan menjadi petunjuk atas penculikan Jisoo. Tetapi setelah melihat banyaknya poster orang hilang di sana, Donli pun tidak bisa berharap lebih dan akan kelamaan jika menunggu pihak polisi yang mencarinya. Donli pun juga akan mencari Jisoo dengan caranya sendiri. Di sela-sela kegelisahan, Donli pun ditelepon dengan Chun-sik nampaknya dan pemberitahu Donli bahwa dia punya kenalan seorang yang jago dalam pencarian orang hilang. Sebelum menemui teman Chun-sik, Donli pun menyempatkan diri meminta upah yang belum dibayarnya ke bosnya. Tetapi bosnya yang belum tahu Donli ini, dia pun tetap tidak mau memberinya dan menyuruh anak buahnya menghajar Donli. Tetapi Donli yang benar-benar butuh uang ini, dia pun tidak segan-segan mengalahkan mereka, dan alhasil bosnya pun terlihat ketakutan dengan nyali yang ciut ini, langsung memberikan upahnya kepada Donli. Dilihatkan Donli dan Chun-sik yang menemui temannya yang diceritakan di telepon tadi. Ini orangnya, kita akan panggil saja detektif. Dialah yang akan membantunya mencari Jisoo. Chun-sik dan detektif mulai mengecek CCTV yang ada di sebuah tempat makan tadi, di mana Donli yang menerima tas yang berisi uang. Alhasil mereka pun menemukan mobil si penjahat yang membawa tasnya dan mendapatkan plat nomornya untuk dibeli di Hong Kong, tentunya kuis. Setelah mendapatkan nomor platnya, mereka pun pergi ke showroom mobil untuk mencari tahu siapa pemilik mobil dengan plat nomor tersebut. 카니발. 오셨다. Setelah menemukannya, mereka pun langsung menuju tempat pemilik mobil itu tinggal. Sesampai di sana, Donli yang sudah tidak sabar, dia pun segera masuk tanpa salam dan menemui orang tersebut. Tetapi ternyata mobilnya sudah dijual di sebuah tempat perjudian. 빚은 못 갚아도 새끼들 밥은 먹여야 돼. 그럼 거기가 어디에? Setelah menerima informasi dari orang itu, mereka pun langsung menuju ke sebuah tempat perjudian.
di sana disambut oleh seorang manajer, dan setelah mereka meminta informasi tentang mobil itu, manajer ini malah menertawainya dan menyuruh satpam yang di sana untuk menghajarnya. Setelah mereka berdiri, detektif yang nampaknya seperti Bang Jago yang jago bela diri, jago dalam membela kebenaran seperti Popoy menyuruh Donli dan Chung-sik untuk mundur saja dan dialah yang akan melawannya. Namun detektif ini yang sepertinya lawannya agak berat dan kurang pengalaman juga dalam hal ini, sehingga dia pun dibuat babak belur oleh satpam tersebut. Tetapi yang di sana Donli yang tidak tinggal diam, dia pun melawannya dan mengalahkan dengan sangat mudah, sehingga membuat Chung-sik dan detektif itu melongo alias terkagum-kagum. Alhasil manajer pun bersedia untuk memberikan informasi tersebut dan juga memberikan kartu nama. Dilihatkan Donli dan dua temannya itu menemui salah satu korban Kitai. Dia pun menceritakan betapa kejamnya Kitai dan tidak berperi kemanusiaan. Dia pun juga menyesali karena telah rela menjual istrinya. Setelah mendapatkan informasi, mereka pun pergi dari sana. Mereka juga dikejutkan dengan orang yang nampaknya agak putus asa dengan kehidupannya yang tadi. Dia pun memutuskan untuk bunuh diri saja. Scene berpindah kepada Donli yang pergi ke sebuah koperasi milik Kitai dan menemui sopir Kitai yang tadi menabraknya untuk diinterogasi. Tetapi adanya CCTV yang di sana membuat Kitai pun tahu bahwa anak buahnya berhasil ditangkap oleh Donli. Beralih ke suatu tempat di mana anak buah Kitai ini yang diikat dan akan diinterogasi oleh Donli dan juga dua orang temannya itu. Donli pun mendapat telepon video call dari Kitai. Kitai yang nampaknya agak kesal ini menyuruh Donli untuk membunuh anak buahnya saja, dan kalau Donli tidak membunuhnya, dialah yang akan membunuh istrinya. Donli pun mengambil tali dan diikatkan ke lehernya sehingga membuat dia tergeletak lemah tak berdaya. Alhasil Kitai pun menyuruh Donli untuk mengembalikan uangnya dan dia pun akan mengembalikan istrinya. Tetapi Donli yang berbadan besar yang kokoh seperti tiga roda ini, hatinya pun seperti Hello Kitty yang tidak setegah itu untuk membunuh orang. Donli pun tidak benar-benar membunuhnya dan hanya membuat dia pingsan saja. Beralih di mana Chung-sik, detektif, dan Donli yang akan mengambil tasnya, namun tidak semudah itu jika mereka mengambil tasnya begitu saja. Chung-sik dan detektif pun menyamar jadi orang kejaksaan yang akan mengambil barang bukti atas nama Jisoo. Polisi yang sempat mempercayainya, tetapi setelah telepon dari atasannya, polisi ini pun terlihat curiga dengan Chung-sik dan detektif itu. Donli yang tahu hal ini, dia pun segera meledakkan mobil yang ada di sana untuk mengalihkan perhatian, dan mereka pun berhasil membawa tasnya kabur dari sana. Dilihatkan di markas kita yang nampaknya kita agak emosi karena gadis yang berharga tinggi ini dibuat babak belur, memar alias rusak oleh anak buahnya sendiri. Tak lama setelah itu, Donli pun telepon untuk mengajak COD mengambil Jisoo lalu mengembalikan uangnya. Dilihatkan Jisoo yang berhasil kabur naik taksi dan akan pergi ke kantor polisi. Di tengah kemacetan, Jisoo yang tidak sabar untuk ke kantor polisi yang sudah ada di depan mata. Alhasil Jisoo pun bertemu Kitai lagi dan dibawanya kembali. Berpindah ke Donli yang sudah sampai di markas Kitai dan tidak segan-segan untuk mengajar penjahat yang menghalangi jalannya. Dan di luar sana kita akan dilihatkan Chung-sik dan detektif yang telah berhasil menggagalkan pemindahan para korban. Donli yang terus mencari Jisoo dan dihadang lagi oleh sekelompok penjahat. Dia pun yang tidak sabar bertemu Jisoo berhasil mengalahkan semua penjahat itu.
Namun ada lagi yang datang, seorang penjahat yang lebih besar dari Don Lee. Don Lee pun sempat kalah karena sudah kelelahan akibat melawan penjahat-penjahat tadi. Dengan sisa-sisa kekuatannya, penjahat itu pun berhasil dikalahkan oleh Don Lee. Don Lee pergi ke suatu ruangan, dilihatkan jendela yang sudah terbuka, dan Don Lee pun berpikir bahwa Jisoo sudah kabur duluan. Don Lee pergi untuk mencari Jisoo, namun di tengah perjalanan Don Lee pun bertemu dengan Kitai dan mengakibatkan kejar-kejaran, sehingga mobil Don Lee pun yang harus terperosok. Tetapi Don Lee yang terlihat masih selamat atas bantuan sutradara. Kita yang agak kesal pun mengambil kapak dan mendekati Don Lee, karena Don Lee satu-satunya orang yang berhasil memberikan uangnya dan melawan Kitai sampai di sini. Namun kita yang berhasil ditarik ke dalam mobil, sehingga Don Lee pun dengan leluasa bisa menghantam Kitai sepuasnya, sehingga membuat Kitai terlempar keluar. Kita yang mengakui kekalahannya dan meminta maaf kepada Don Lee. Kita pun sempat mengancam jika Don Lee terus mendekatinya, maka dia akan bunuh diri. Terlihat Don Lee yang tidak peduli apa yang dikatakan Kitai. Kitai pun berusaha melawannya, namun pukulan maut pun menimpa wajahnya, sehingga Kitai pun dibuat pingsan seketika. Film pun berakhir dengan Don Lee yang telah berhasil menyelamatkan istrinya, dan bisnis kepiting tadi sukses.